Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihudahu ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fi din a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Syarhul Ushul Sittah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana telah kita pelajari beberapa perkara yang penting di dalam agama Islam ini. Yakni yang pertama tentang pentingnya mengikhlaskan agama hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua, yakni perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ijtima, untuk bersatu di atas agamanya, serta larangan dari berpecah belah di dalam agamanya tersebut. Dan perkara yang ketiga yang sudah kita pelajari, yakni termasuk di antara kesempurnaan dari ijtima, kesempurnaan dari persatuan, yakni mendengar dan taat kepada pemimpin kita, yakni kepada waliul amr, kepada pemerintah kita. Dan yang keempat, perkara yang sudah kita pelajari tentang pentingnya ilmu dan juga tentang keutamaan para ulama. Dan terakhir, pembahasan kita berkaitan dengan masalah penjelasan tentang siapa itu waliullah dan siapa itu walius syaitan. Karena kita tahu bahwasanya wali ini ada dua macam, yakni waliullah adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang yang beriman serta orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-waliullah itu, mereka itu
adalah orang-orang yang tidak ada perasaan takut kepada mereka. Tentunya tidak ada perasaan takut kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak bersedih hati. Bagaimana mereka ini? Yang Allah katakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Waliullah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ini nas yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala tentang siapa itu waliullah. Siapa itu kekasih Allah. Adapun orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa, meskipun manusia itu menyatakan bahwasanya dirinya itu adalah waliullah, meskipun orang-orang mengatakan dirinya itu memiliki karamah-karamah, memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang selain mereka, tapi kalau memang mereka bukanlah orang yang bertakwa dan orang yang beriman, maka mereka itu bukan waliullah, tetapi sebaliknya, bahwasanya mereka itu adalah wali-wali syaitan, kekasih-kekasih syaitan. Pada pertemuan yang terdahulu sudah kita sedikit bacakan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang perbedaan antara waliullah dengan wali syaitan. Dalam risalahnya beliau Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Perbedaan di antara wali-wali ar-Rahman, yakni waliullah, dan juga wali-wali syaitan. Sedikit kita ulangi dari perkataan muallif, dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, wa qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulih anna Allah awliya minan nas wa li syaitan awliya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya waliullah itu dari kalangan di sana Allah itu memiliki wali. Anna lillahi awliya minan nas wa syaitan awliya. Bahwasanya Allah itu memiliki wali. Allah itu memiliki kekasih dari kalangan manusia. Demikian pula syaitan juga memiliki kekasih, memiliki wali dari kalangan manusia juga. Fafarqu baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Maka di sana ada perbedaan di antara waliullah, yakni waliur rahman, dan juga walius syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul 'adzim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah, sesungguhnya aulia Allah tidak ada pada mereka perasaan takut dan tidak ada pada mereka itu kesedihan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yakni orang-orang yang beriman dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya, bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia wa fil akhirah, dan juga dalam kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul 'adzim, maka itu adalah merupakan kemenangan yang besar. Ini surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 64. Di sini jelas Allah menjelaskan kepada kita siapa itu waliullah. Ciri utamanya itu adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini ciri utama dari waliur rahman, dari waliullah. Wa dzakara awliya syaitan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang walius syaitan, tentang kekasih syaitan. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim.
maka beristi'adzahlah engkau kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki sultan, tidak memiliki kekuasaan bagi orang-orang yang beriman kepada Rabb mereka, ya, bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Syaitan tidak akan mampu, yakni menguasai orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang hanyalah kepada Allah bertawakal. Innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu walladziina hum bihi musyrikun. Tidak lain, kekuasaannya syaitan itu adalah kepada orang-orang yang loyal kepada syaitan. Ya, dari kalangan kekasih-kekasih syaitan, wali-wali syaitan, walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syaitan tersebut. Ya. Maka inilah ciri-ciri wali syaitan itu adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Kalau tadi ciri utama dari orang yang yakni orang-orang yang dikatakan sebagai waliullah, maka mereka itu orang yang beriman dan bertakwa. Tetapi sebaliknya, kalau mereka diketahui meskipun mereka punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia lain, tapi kalau di sisi lain mereka itu berbuat syirik, maka mereka itu adalah wali-walinya syaitan. Ini surat An-Nahl ayat yang ke-98 sampai ayat yang ke-100. Fayajibu ayyufarriqa baina haula'i wa haula'. Maka wajib untuk membedakan di antara orang-orang ini, yakni para wali-wali Ar-Rahman, dan juga di antara orang-orang itu, yakni para wali-wali syaitan. Ya, harus dibedakan. Kama farraqallahu wa rasuluhu bainahuma. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam membedakan di antara keduanya. Membedakan di antara waliur Rahman dan walius syaitan. Fa awliyaullah humul mu'minun al-muttaqun. Maka wali-wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Wa humul ladzina amanu bihi wa wallahu wa walauhu. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman dan loyal kepadanya. Waliullah selain orang yang bertakwa dan beriman tadi, maka mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahabbu ma yuhibbu. Mereka cinta dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Wa abghadu ma yubghidu. Dan mereka itu benci dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala benci. Wa radau bima yarda. Dan mereka ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Wa sakhitu bima yaskhatu. Dan mereka itu murka dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala murka. Wa amaru bima ya'muru, dan mereka memerintahkan dengan apa yang Allah perintahkan. Wa nahau amma naha, dan mereka juga melarang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wa atu ma yuhibbu ayyuta, dan mereka memberikan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala suka. yakni sesuatu itu diberikan kepada orang lain. Baik itu dari berupa infak ataukah sedekah ataukah zakat ataukah yang lainnya. Mereka mengeluarkan harta sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Wa mana'u man yuhibbu ayyamna'a, dan mereka itu menahan, tidak mau mengeluarkan, yakni kepada orang-orang yang Allah suka, yakni ditahan untuk mengeluarkan kepada mereka. Fala yakunu waliyan lillahi illa man amana bihi wa bima jaa bihi, maka tidak akan menjadi seorang wali bagi Allah kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang datang dengannya. Wattaba'ahu batinan wa zahiran, dan mengikutinya baik secara batin maupun secara zahir. Wa man idda'a mahabbatallahi wa wilayatahu wa huwa lam yattabi'hu ay ar-rasul falaysa min awliyaillah, maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah dan loyal kepada Allah dalam keadaan dia tidak mengikutinya, yang mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, falaysa min awliyaillah, maka mereka bukanlah termasuk dari wali-wali Allah. Barang siapa yang mengaku sebagai seorang wali, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, sebagai kekasih Allah, cinta kepada Allah,
tapi mereka tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaysa min awliyaillah, maka mereka itu bukanlah termasuk dari kalangan wali-wali Allah. Bal man khalafahu kana min a'da'illahi wa awliya'i syaitan. Bahkan barang siapa yang menyelisihinya, barang siapa yang menyelisihi Rasul, barang siapa yang menyelisihi Rasul, kana min a'da'illah, maka keadaannya itu, dia itu termasuk dari musuh-musuh Allah. Dan juga mereka itu termasuk di antara wali-wali syaitan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Di sini ayat yang sangat jelas, yang menunjukkan perintah kepada kita. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka jalan yang terbaik, yakni kita harus mengikuti petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bagi mereka orang-orang yang sudah mengikuti petunjuknya Rasul dan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasan, yakni yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Di surat Ali Imran ayat yang ke-31. Fannasu mutafadiluna fi wilayatillahi azza wa jalla bihasbi tafadulihim fil iman wat taqwa. Maka manusia itu berbeda-beda tingkatannya. Bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkatannya dari sisi kewalian. Dalam hal wilayatullah azza wa jalla, orang-orang itu, manusia itu berbeda-beda tingkatannya dari sisi kewaliannya, sesuai dengan perbedaan mereka dalam hal keimanan dan juga dalam hal ketakwaan. Ya. Semakin dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi pula derajatnya dia di sisi Allah, dan semakin cinta pula Allah Subhanahu wa taala kepadanya, semakin menjadi wali. Semakin berkurang, maka semakin berkurang pula derajat kewaliannya, dan seterusnya demikian, berbeda-beda tingkatannya. Wa kadzalika yatafadiluna fi adawatillahi bihasbi tafadulihim fil kufri wan nifaq. Demikian pula manusia berbeda-beda dalam hal permusuhan dengan Allah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam hal kekafiran dan dalam hal kemunafikan. Semakin orang kafir, semakin orang munafik, semakin besar pula permusuhannya dengan Allah. Ya. Sebagaimana tadi, semakin seorang beriman dan bertakwa, semakin besar pula cintanya Allah kepadanya. Ya. Sebaliknya, semakin orang kafir, semakin orang munafik, maka semakin besar pula permusuhannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa awliya Allah ala tabaqatain. Dan wali-wali Allah itu ada padanya dua tingkatan. Yang pertama, sabiquna muqarrabun. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling mulia adalah orang-orang yang sabiquna muqarrabun, orang-orang yang selalu berlomba-lomba, berusaha, ya, untuk semangat, berlomba-lomba, dan mereka itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tabaqah yang pertama, yakni tingkatan yang paling mulia dari kalangan waliullah. Wa ashabu yamin muqtasidun. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, yakni ashabul yamin, yakni orang-orang yang akan menerima catatan amalannya dengan menggunakan tangan kanan. Yakni mereka adalah orang-orang yang muqtasidun, kaum yang pertengahan. Ya. Zakarahumullahu fi iddati mawadhi' min kitabil aziz. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, yakni tabaqah dari kalangan wali-wali Allah. Ya. Allah sebutkan di beberapa tempat dalam kitabullah, kitabul aziz. Fi awal suratil waqi'ah, di awal surat al-waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka. Fa ashabul yamini ma ashabul yamin. Dan ashabul yamin, ya, disebutkan tentangnya, yakni orang-orang yang akan mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kanannya. Dan juga di sana ada wa ashabus shimali ma ashabus shimal, ashabus shimal.
orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya dengan menggunakan tangan kiri. Dan selanjutnya Allah menyebutkan kelompok yang ketiga, yakni was-sabiqunal awwalun, was-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Di sini syahid dalam pembahasan kita, yakni as-sabiqun setelah sebutkan dalamnya ada padanya tiga, yakni tiga kelompok orang. Yang satu ini adalah musuh Allah, yang dua ini adalah yakni waliullah. Kalau musuh Allah jelas, mereka itu ashabus shimal. Orang-orang yang akan menerima catatan amalannya dengan menggunakan tangan kiri. Karena kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ashabul yamin, orang-orang yang pertengahan. Di antara mereka juga ada was-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang selalu berusaha berlomba-lomba. Ya, maka mereka itu ulaikal muqarrabun. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Maka di sini jelas dari ayat ini kita tahu ada tiga golongan manusia. Yang pertama ashabul yamin. Yang kedua ashabus shimal, dan yang ketiga adalah as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya, maka di sini yang satu jelas dia adalah musuh Allah, yakni wali syaitan, dan dua kelompok ini adalah kelompok dari kalangan tabaqah, dari kalangan yakni tingkatan wali-wali Allah. Nah, demikian Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-8 dan seterusnya. Demikian pula, ya, wa akhirnya di akhirnya juga disebutkan tentang masalah yakni wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin, yakni keselamatan untuk ashabul yamin. Nah, demikian pula di surat yang lainnya fil insan, di surat Al-Insan Allah juga menyebutkan tentang keadaannya mereka. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ayna yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini Allah menyebutkan di antara yakni janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Yang dari kalangan waliullah, wali-wali Allah, di mana Allah menyatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka itu di surga kelak akan meminum dengan menggunakan gelas-gelas yang mana yakni isinya itu dicampur dengan kafur. Kafur ini aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira, yakni sebuah mata air. Sebuah mata air yang yashrabu biha ibadullah, yang mana hamba-hamba Allah meminumnya, yufajjiruna tafjira, yang mana mata air itu betul-betul memancar di dalam surga. Bagaimana sifatnya mereka Allah sebutkan. Sifat-sifat orang yang abrar Allah katakan, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu orang-orang yang menunaikan nazar-nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka itu adalah orang-orang yang takut dengan suatu hari yang mana kejelekannya itu merata di mana-mana. Ya, ini hari kiamat. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan di antara sifat mereka, yakni sifat orang-orang yang abrar, yang termasuk di antara waliullah, wa yut'imuna at'am, mereka itu memberikan makanan. 'Ala hubbihi, yakni makanan yang dia sukai, miskinan wa yatima wa asira, kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, dan juga kepada para tawanan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidak lain, kami memberikan makanan kepada kalian, yakni orang-orang yang abrar tadi mengatakan, memberikan makanan kepada kalian yakni orang-orang yatim, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, dan juga kepada para tawanan. Ini liwajhillah, hanyalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian itu balasan dan tidak pula terima kasih. Kami hanyalah menginginkan yakni wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat-sifat dari waliullah, yakni dari kalangan orang-orang yang abrar, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Demikian pula surat Al-Mutaffifin juga disebutkan tentang mereka dari ciri-ciri wali-wali Allah. Dan juga wa fi suratil Fatir, juga surat Fatir disebutkan di sana tentang yakni keterangan dalam Al-Qur'an tentang tabaqah dari kalangan waliullah, yakni ada orang-orang yang sabiqun al-muqarrabun, orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah,
dan juga ashabul yamin. Nah, demikian muallif juga menyatakan wal jannatu darajat mutafadilah tafadulan aziman, dan surga itu juga di sana ada derajat-derajat yang berbeda-beda tingkatannya dengan perbedaan derajat yang besar. Maksudnya yang sangat banyak tingkatannya. Wa awliyaullah al-mu'minun al-muttaqun fi tilka darajat bihasbi imanihim wa taqwahum. Maka wali-wali Allah dari kalangan kaum mukminin, orang-orang yang beriman dan juga orang yang bertakwa, mereka itu di dalam tingkatan-tingkatan tadi sesuai dengan keimanan mereka dan sesuai dengan ketakwaan mereka. Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ketakwaannya, maka mereka akan semakin mendapatkan derajat yang paling mulia di surga kelak. Ya. Tapi begitu berkurang keimanannya, ketakwaannya akan turun sampai kemudian paling bawah. Tapi masih mending, mereka itu masih mendapatkan yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda hanya dengan wali syaitan. Dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka mereka sama sekali tidak akan merasakan nikmatnya surga, jangankan surga. Aromanya surga saja mereka tidak akan bisa menciumnya. Wal-iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan mereka. Kemudian muallif rahimahullahu taala mengatakan, masih perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kita punya Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'isy syaitan. Beliau menyatakan, "Faman lam yataqarrab ila Allah la yaf'alil hasanat wa la yatrukis sayyi'at lam yakun min awliya'illah." Maka barang siapa yang tidak mau bertaqarrub kepada Allah, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melakukan yakni kebaikan, tidak mau meninggalkan kejelekan, maka mereka itu bukanlah termasuk dari kalangan waliullah, bukan dari kalangan kekasih Allah. Fala yajuzu li ahadin ay ya'taqida annahu waliyyun lillah. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk meyakini kalau dia itu adalah kekasih Allah. La siyama an takuna mahabbatuhu ala dzalik. Terlebih lagi kalau kesenangannya dia, keinginannya dia, kecintaannya dia itu untuk itu saja, untuk mendapatkan gelar sebagai waliullah. Maka ini jelas sama sekali bukanlah dia itu waliullah. Amma mukasyafatu sam'iha minhu aw na'an min tasarruf fala yajuzu li ahadin ay yastadilla bi mujarradi dzalika ala kauni syakhsi waliyan lillah. Adapun masalah mukasyafah, adapun masalah ada orang yang bisa menyingkap suatu pendengaran yang dia dengar, hatinya dengar langsung dari Allah, mengakunya demikian, ya. Ataukah dia memiliki salah satu jenis dari hal pengaturan, dia itu memiliki hak untuk mengatur alam semesta ini, ya. Fala yajuzu li ahadin ay yastadilla bi mujarradi dzalika ala kauni syakhsi waliyan lillah. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menjadikan hal itu sebagai dalil. Tidak boleh bagi seorang pun untuk menjadikan hal itu sebagai bukti, hanya sekedar hal itu untuk mengatakan keadaan seseorang itu sebagai wali bagi Allah. Wa illam yu'lam minhu ma yanqudu wilayat Allah. Meskipun tidak diketahui darinya apa yang membatalkan kewalian kepada Allah. Fakaifa idza ulima minhum ma yunaqidu wilayat Allah, maka bagaimana? Bagaimana ketika diketahui darinya bahwasanya dia itu membatalkan kewaliannya Allah Subhanahu wa taala. Dia itu sama sekali tidak masuk nominasi dalam hal waliullah, tidak beriman, tidak bertakwa. Tentunya mereka lebih berhak lagi untuk dikatakan bukan sebagai waliullah, tapi bahkan mereka itu sebagai wali bagi syaitan. Nah, mithlu ayyulama annahu la ya'taqidu wujub ittiba'in nabi batinan wa zahiran. Sebagai contoh, ketika diketahui bahwasanya seseorang yang dikatakan sebagai wali, dia itu tidak meyakini, ya, wajibnya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara batin maupun secara zahir. Ada orang yang dikatakan sebagai seorang wali, tapi ternyata dia itu tidak meyakini wajibnya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara zahir maupun secara batin. Nah, bal ya'taqidu annahu yattabi'u asy-syar' adh-dhahira duna al-haqiqati al-batinah. Bahkan orang ini meyakini kalau para nabi tadi ini hanyalah mengikuti syariat yang zahir saja, bukan hakikat yang batin. Kalau ada orang yang memiliki keyakinan seperti ini, ya, bahwasanya
tidak wajib untuk mengikuti Nabi SAW secara batin maupun secara zahir. Atau bahkan dia meyakini kalau Nabi ini, dia itu hanyalah mengikuti syariat yang zahir saja, bukan hakikat batinnya. Sehingga mereka menggolongkan. Ada, kalau para Nabi ini masih tingkatan syariat. Karena mereka masih melaksanakan syariat, masih mengajarkan syariat. Kalau sudah wali, sudah sampai tingkatan hakikat. Sudah meyakini hakikat. Hakikat yang batin, hakikat yang tidak terlihat. Dan juga sudah sampai bahkan ma'rifat. Ini tentunya orang yang seperti ini. Nah, orang yang memiliki pemahaman yang keliru. Aw ya'taqida anna li awliya'illahi tariqan ila Allah ghaira tariqil anbiya'i alaihimussalam. Ataukah seorang meyakini bahwasanya Allah itu punya wali-wali, ya. Li awliya'illahi tariqan, bahwasanya wali-wali Allah itu punya jalan untuk sampai kepada Allah selain jalan para nabi alaihimussalatu wassalam. Nah, fa'ala hadha faman azhara al-wilayata wa huwa la yu'di al-fara'id wa la yajtanib al-maharim bal qad ya'ti bima yunaqidu dhalika lam yakun li ahadin an yaqula hadha waliyyun lillah. Maka atas dasar ini, maka barang siapa yang terlihat ada padanya kewalian, dikatakan sebagai seorang wali, dalam keadaan dia tidak mau melaksanakan perkara-perkara yang fardu, tidak mau menjauhi perkara-perkara yang haram, bahkan terkadang datang darinya dengan apa yang membatalkan kewaliannya itu, maka tidak boleh. Tidak ada bagi seorang pun boleh untuk mengatakan kalau orang ini adalah waliullah. Ya. Tidak sama sekali. Meskipun mereka itu punya, ya, kekhususan tertentu. Meskipun mereka itu punya kelebihan tertentu, ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau mereka ternyata keluar dari syariatnya Allah dan Rasulnya, mereka tidak melaksanakan syariatnya Allah dan Rasulnya, tidak melaksanakan perkara yang wajib dan tidak meninggalkan perkara yang haram, maka tidak boleh bagi seseorang untuk mengatakan kalau orang ini adalah waliullah. Bahkan orang itu bukan waliullah, tapi bahkan orang itu adalah walius syaitan. Nah, walaysa li awliya'illahi syai'un yatamayyazuna bihi 'anil nas fi adh-dhahiri min al-umuril mubahat. Dan wali-wali Allah itu sedikit pun tidak memiliki yakni kekhususan. Sedikit pun tidak memiliki keistimewaan. Ya, yang membedakan antara waliullah dengan manusia lainnya dalam hal zahirnya dari perkara-perkara yang mubah. Sama sekali tidak memiliki perbedaan, tidak memiliki kekhususan, tidak memiliki ciri-ciri tertentu dibandingkan dengan manusia yang lainnya secara zahirnya. Ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi secara batinnya jelas, dia itu berbeda dengan orang biasa. Karena mereka itu orang yang sangat beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, kalau dari sisi zahir tidak terlihat. Tidak terlihat kekhususan tertentu yang membedakan antara wali dengan manusia biasa. Nah, walaysa min syuruti walillah ay yakuna ma'suman la yughritu wa la yukhti. Dan bukanlah termasuk di antara syarat waliullah itu, dia itu orang yang maksum, orang yang tidak pernah keliru, orang yang tidak pernah salah. Ini tidak syarat sama sekali. Ini bukanlah merupakan syarat. Kalau waliullah itu adalah seorang yang maksum, orang yang tidak pernah salah, orang yang tidak pernah tergelincir. Sama sekali tidak. Ini bukanlah merupakan syarat. Bal yajuzu ay yakhfa alaihi ba'du ilmi syari'ati wa yajuzu ay yashtabiha alaihi ba'du umurid din. Bahkan ada kemungkinan, boleh saja. Maksudnya ada kemungkinan waliullah itu tersembunyi baginya sebagian ilmu syariat. Dia tidak tahu sedikit sebagian ilmu syariat, dan dia bisa saja tersamar baginya sebagian perkara agama. Meskipun dia itu waliullah, tapi mungkin saja mereka itu masih ada ilmu syariat yang belum dia ketahui. Terkadang tersamar baginya tentang perkara agama. Walihada lamma kana waliullah yajuzu ay yughlidha lam yajib 'ala an-nasi al-iman bi jami'i ma yaquluhu man huwa waliyyun lillahi li'alla yakuna nabiyyan. Oleh karena ini, atas dasar ini, yakni ketika waliullah itu bisa terjadi padanya kesalahan. Waliullah itu mungkin saja melakukan kesalahan. Oleh karena itu, tidak wajib bagi manusia untuk beriman dengan seluruh apa yang diucapkannya. Ya. Tidak wajib bagi manusia untuk beriman dengan seluruh apa yang diucapkan oleh wali tersebut,
ya, agar supaya tidak menjadikan wali itu sebagai seorang nabi. Ya. Kalau kita tahu wali itu mungkin saja melakukan kesalahan, wali itu mungkin saja baginya tersembunyi tentang sebagian ilmu syariat, mungkin saja tersamar baginya sebagian perkara agama. Atas dasar inilah, maka tidak boleh bagi seseorang untuk beriman dengan seluruh apa yang dia ucapkan, ya, agar supaya dia tidak menjadikan wali itu sebagai seorang nabi. Bal yajibu ayyu'idhu dhalika jami'uhu ala ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in wafaqahu qabilahu wa in khalafahu lam yaqbalhu. Bahkan wajib untuk mempertimbangkan. Wajib untuk menilai hal itu seluruhnya dengan apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Kalau ternyata cocok dengan apa yang dibawa oleh Muhammad, dibawa oleh syariat Muhammad, yakni syariat agama Islam, maka terima, ya, perkataannya, ya, terima pendapatnya. Tapi kalau menyelisihi dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berupa syariat, jangan diterima perkataannya. Meskipun orang itu dikenal sebagai seorang wali, meskipun orang tersebut yakni memiliki kekhususan tertentu, berbeda dengan manusia. Tapi kalau ternyata apa yang dia ucapkan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan diterima perkataannya. Wa illam yu'lam amwafiqun huwa am mukhalif tawaqqaf fihi. Kalau ternyata tidak diketahui apakah sesuai ataukah menyelisihi, kita tidak tahu apakah perkataannya itu sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa ataukah menyelisihinya, maka sebaiknya kita tawakuf. Sebaiknya kita diam, tidak bersikap. Ya, tidak mencela, juga tidak terlalu memuji. Biasa saja. Tawakuf saja, biasa saja tentang wali tersebut. Wa nasu fi hadzal bab thalathatu asnaf. Farfani wa wasat. Dan manusia dalam perkara ini, dalam pembahasan masalah wali di sini, mereka terbagi menjadi 3 bagian. 2 kelompok, yakni kelompok yang menyimpang, dan 1 kelompok yang pertengahan. Ya. Ini manusia berkaitan dengan menyikapi sesuatu yang datang dari para wali. Ada di antara mereka 2 kelompok yang menyimpang, ada di antara mereka 1 kelompok yang di pertengahan, berjalan di jalan yang lurus. Faminhum man idza taqada fi syakhsin annahu waliyyun lillah wafaqahu fi kulli ma yadhunnu annahu hadatha bi qalbu an rabbih wa sallama ilaihi jami'a ma yaf'aluhu. Kelompok yang pertama di antara mereka ada orang-orang yang meyakini. Ketika dia meyakini pada diri seseorang itu ada kewalian. Ketika seorang meyakini bahwasanya si fulan adalah seorang wali, wafaqahu fi kulli ma yadhunnu, maka dia setuju dengan segala sesuatu yang dia yakini kalau itu terjadi, hatinya itu mendapatkan sesuatu tersebut dari Rabb-nya. Kemudian menerima orang tersebut, menerima apa yang dibawa oleh orang tersebut seluruhnya, dan juga melaksanakan seluruhnya. Tanpa menimbang lagi, tanpa mempertimbangkan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis. Kalau orang ini sudah dikatakan sebagai seorang wali, diterima seluruhnya. Pendapatnya apapun diterima. Perbuatannya apapun dilakukan. Perintahnya apapun dilaksanakan. Ya. Ini orang yang menyimpang, orang yang terlalu hulu, orang yang terlalu berlebihan di dalam menyikapi para wali. Kalau seseorang sudah dikatakan sebagai seorang wali, apapun yang diucapkan diterima seluruhnya, tanpa mempertimbangkan apakah sesuai dengan kitabullah ataukah tidak. Karena mereka meyakini kalau orang ini mengucapkan sesuatu, dia itu mendapatkan dari hatinya langsung dari Rabb-nya, ya. Sehingga menerimanya dan juga melaksanakan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Ini kelompok yang menyimpang dari kalangan orang-orang yang hulu. Orang-orang yang berlebihan di dalam menyikapi para wali. Ini juga kelompok yang sesat. Kemudian yang kedua, wa minhum man idza ra'ahu qad qala aw fa'ala ma laysa bimuwafiqin lisyar'i akhrajahu an wilayatillahi bil kulliyati wa in kana mujtahidan mukhti'an. Nah, di antara mereka juga ada orang-orang yang ketika melihat ada seseorang yang dikatakan sebagai seorang wali. Tapi terkadang dia mengatakan ataukah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Maka kelompok yang kedua ini mengeluarkan
Ya, orang yang dikatakan sebagai seorang wali tersebut dari kewalian secara keseluruhan. Ya. Meskipun orang ini adalah seorang mujtahid, ya, yang melakukan kesalahan. Ya, ini kelompok yang terlalu meremehkan tentang waliullah. Ya. Ini kelompok yang tidak benar, kelompok yang tidak sesuai dengan syariat. Wa khiyarul umur awsatuha, dan sebaik-baik perkara ini adalah perkara yang pertengahan. Mereka ini adalah huwa alla yaj'ala ma'suman wala ma'thuman idza kana mujtahidan mukhti'an. Tidak menjadikan wali ini sebagai orang yang maksum. Maksum ini adalah orang yang terjaga dari kesalahan. Tidak pula menjadikan mereka itu sebagai seorang yang maksum, orang yang melakukan perbuatan dosa. Idza kana mujtahidan mukhti'an, kalau dia itu seorang mujtahid yang tergelincir, mujtahid yang melakukan kesalahan. Nah, falyattabi' fi kulli ma yaquluhu, maka tidak boleh mengikuti semua apa yang dikatakannya. Wa yahkumu 'alaihi bil kufri wal fisqi ma ijtihadihi, dan tidak boleh menghukumi orang tersebut dengan kekafiran, kefasikan bersama ijtihadnya. Karena itu seorang mujtahid, tidak boleh dihukumi dengan kafir, tidak boleh dihukumi dengan orang yang fasik. Karena dia itu adalah seorang yang mujtahid. Ya. Wal wajibu 'alan nasi itba'u ma ba'atha Allahu bihi rasulahu. Maka yang wajib bagi manusia mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya. Nah, demikian. Ini 3 kelompok manusia di dalam menyikapi sesuatu yang datang dari orang yang dikatakan sebagai seorang wali. Ada di antara mereka yang terlalu hulu. Kalau seorang wali sudah mengatakan, orang yang dikenal sebagai seorang wali, perkataannya apapun diikuti. Perintahnya apapun dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan takut kualat. Sehingga tidak berani mencela orang yang sudah dikenal sebagai seorang wali. Ya. Orang sudah dikenal dengan seorang wali meskipun mencerca Al-Quran. Mencerca Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu sebagai, yakni kitab yang porno. Tidak berani menyalahkannya. Karena kalau menyalahkan nanti takutnya akan kualat. Ini orang-orang yang hulu, berlebihan. Nah, di sana juga ada orang yang terlalu meremehkan. Kalau orang sudah salah, ya sudah. Dia itu bukan wali. Kalau dia perkataannya tidak sesuai dengan syariat, dikafirkan, difasikkan. Ini dari kalangan orang-orang khawarij. Yang terlalu meremehkan dari kalangan para wali. Nah, waqad tafaqa salaful ummah wa immatuha ala anna kulla wahidin yu'khadhu min qawlihi wa yatruku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sungguh salaful ummah, para pendahulu umat ini dan para imamnya mereka ini sudah sepakat bahwasanya setiap orang ini bisa diambil perkataannya dan bisa ditinggalkan perkataannya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kesepakatan dari generasi yang terdahulu, generasi umat ini yang terbaik, generasi yang terdahulu dari salafus saleh. Mereka itu sepakat kalau setiap orang itu perkataannya bisa diambil, tentunya kalau mencocoki dengan syariat. Kalau perkataannya ini sesuai dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis, ambil. Tapi kalau perkataannya itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis, tinggalkan. Meskipun siapapun dia. Meskipun dia itu adalah seorang wali, seorang yang dikenal dengan kesolehannya, kalau perkataannya tidak sesuai dengan syariat, tinggalkan. Ya. Tapi kalau perkataannya ambil, perkataannya sesuai dengan syariat, meskipun dia orang biasa, ambil. Wahada minal furuq bainal anbiya wa ghairihim. Maka ini di antara perbedaan di antara para nabi dan juga selain mereka. Fal anbiya salawatullahi alaihim wa salamuhu yajibu lahum al-iman bi jami'i ma yukhbiruna bihi 'anillahi 'azza wa jalla. Maka para nabi salawatullahi alaihim wa salamuhu, semoga salawat serta keselamatan semoga tetap tercurahkan kepadanya, wajib untuk beriman kepada mereka. Beriman dengan seluruh apa yang dihabarkan oleh Nabi tersebut dari Allah Azza wa Jalla. Wa tajibu ta'atahum, wajib untuk mentaati mereka para Nabi. Fima ya'muru Nabi, dari apa yang mereka perintahkan. Bi khilafil awliya, berbeda halnya dengan para wali. Fa innahum la tajibu ta'atahum fi kulli ma yu'maru Nabi, maka tidak wajib untuk mentaati mereka pada setiap apa yang diperintahkan.
Wal imanu bi jami'i ma yukhbiruna bihi, dan tidak beriman dengan seluruh apa yang dihabarkan, bal yu'radu amrahum wa khabarahum 'ala al-kitab was sunnah. Bahkan perkaranya itu dilihat, ditimbang. Perkaranya, perintahnya ditimbang, habarnya ditimbang. Yani ditimbang dengan Alkitab dan juga sunnah. Fama wafaqa al-kitab wa sunnah wajaba qabulahu. Maka apa sih yang sesuai dengan Alkitab dan juga sunnah? Segala sesuatu yang sesuai dengan Alkitab dan juga sunnah, maka wajib untuk diterima. Wa ma khalafa al-kitab wa sunnah kana mardudan. Dan apa saja yang menyelisih Alkitab dan juga sunnah, maka keadaannya itu tertolak. Tidak boleh diterima. Wa in kana sahibuhu min awliya'illah, wa in kana sahibuhu min awliya'illah wa kana mujtahidan ma'dhuran fi ma qalahu lahu ajrun 'ala ijtihadihi, lakinnahu idza khalafa al-kitab wa sunnah kana mukhti'an wa kana min al-khata'il maghfur idza kana sahibuhu qad ittaqallaha mastata'. Ya. Dan apabila wa in kana sahibuhu min awliya'illah, meskipun orang yang mengucapkan itu dari kalangan wali-wali Allah, dan dia itu sebagai seorang yang mujtahid, yang diberikan uzur, diberikan toleransi, diberikan ampunan pada apa yang diucapkan. Lahu ajrun 'ala ijtihadi, maka baginya itu memiliki pahala dengan ijtihadnya meskipun salah. Ya. Seorang yang mujtahid, seorang imam yang sudah mujtahid, sudah sampai tingkatan mujtahid, maka ketika mereka berkata dengan perkataan yang salah, maka mereka mendapatkan satu pahala. Ya. Inilah keutamaan dari orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu, dia sudah pertimbangan ilmunya, pertimbangan perkataannya dengan ilmu yang dia istimbatkan dari Al-Quran dan juga Al-Hadis, tapi ternyata masih salah juga, maka mereka mendapatkan pahala satu. Meskipun salah ya. Tapi bukan berarti kita boleh mengikuti kesalahannya, bukan. Tapi kita tetap tinggalkan kesalahannya, meskipun dia itu seorang yang mujtahid. Nah, akan tetapi ketika ucapannya itu menyelisih Alkitab dan juga sunnah, maka dia itu termasuk orang yang salah. Maka dan keadaannya itu termasuk orang yang, yakni kesalahannya itu kesalahan yang maghfur, kesalahan yang diampuni. Kalau memang orang yang mengucapkannya tersebut telah berusaha untuk bertakwa kepada Allah semampunya. Nah, demikian. Wa hadha alladhi dzakartuhu min anna awliya Allah yajibu 'alaihim al-i'tisam bil kitab was sunnah wa annahu laysa fihim ma'sum. Dan inilah yang aku sebutkan, yakni bahwasannya waliullah itu wajib atas mereka untuk i'tisam. Waliullah itu wajib untuk berpegang teguh dengan Alkitab dan juga sunnah. Wa annahu laisa fihim ma'sum, dan bahwasanya mereka, yakni para waliullah itu tidak ada pada mereka itu maksum. Mereka itu bukanlah seorang yang maksum. Mereka bukanlah seorang yang terjaga dari kesalahan, tapi terkadang mereka itu melakukan kesalahan. Ya, karena mereka itu manusia, sebagaimana kita juga manusia biasa. Kalau melakukan kesalahan itu wajar saja. Meskipun itu seorang yang mujtahid, seorang imam besar, maka mungkin saja mereka melakukan kesalahan. Bukan tidak mungkin, tapi mungkin saja. Jangankan mereka ya, para wali. Sementara Nabi saja yang tingkatnya di atasnya para wali, mereka juga pernah melakukan kesalahan. Tapi mereka itu maksum. Maksudnya maksum itu apa? Maksum ini adalah orang yang terjaga. Terjaga dari kesalahan. Terjaga di sini maksudnya ketika melakukan kesalahan, langsung Allah menegurnya. Ditegur. Ditegur dengan diturunkannya wahyu. Untuk meluruskan kesalahannya. Inilah para nabi. Bedanya para nabi dengan para wali. Kalau para nabi mesti menerima wahyu dari Allah. Ketika mereka bersalah, Allah turunkan wahyunya untuk membenarkan kesalahannya. Tapi kalau para wali tidak. Tidak ada wahyu kepada mereka. Ya, tidak ada wahyu, maka sehingga mereka itu bisa saja melakukan kesalahan. Mereka bukanlah seorang yang maksum. Nah, yasughu lahu aw li ghairihi ittiba'a ma yaqa'u fi qalbihi min ghairi i'tibari bil kitab wa sunnah. Maka bisa saja bagi wali tersebut ataukah bagi selain mereka para wali untuk mengikuti apa yang dia dapatkan di dalam hatinya
tanpa harus menimbang dari Alkitab juga Sunnah. Maksudnya mereka itu mungkin saja melakukan perbuatan ini. Ya. Para wali juga mungkin saja melakukan perbuatan ini. Kalau mau melakukan sesuatu, terkadang mereka melakukan sesuatu sesuai dengan hatinya saja, tanpa menimbang dari Alkitab juga Sunnah. Ini mungkin saja terjadi pada mereka seperti ini. Ya. Tapi tentunya mereka ini setelah melakukan ijtihad, kesalahannya mereka adalah kesalahan yang diampuni. Ya. Berbeda hanya dengan orang-orang yang seperti kita, orang-orang biasa. Karena di sana, ya, kesalahannya diampuni itu ada tentunya syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Ya. Seorang mujtahid di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ya. Tapi kalau kita bukan seorang mujtahid, maka kalau kita kesalahan, maka kita tetap berdosa. Kalau memang kita tetap berada di kesalahan tanpa adanya, yakni rujuk dari kesalahan tersebut, maka kita berdosa. Nah, demikian. Kemudian beliau menyatakan huwa mimma tafaqa alaihi awliyaullah azza wa jalla. Maka inilah dari perkara yang disepakati oleh para waliullah azza wa jalla. Wa man khalafa fi hadha falaysa min awliya'illahi subhanahu alladhina amara Allah bittiba'ih. Maka barang siapa yang menyelisihi perkara ini, maksudnya barang siapa yang tidak mau berpegang teguh dengan Alkitab dan juga Sunnah, ya, falaysa min awliya'illah, maka dia itu bukanlah termasuk dari waliullah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk mengikuti mereka. Bal imma ayyakuna kafiran wa imma yakuna mufritan fil jahli. Bisa jadi, bahkan bisa jadi orang ini akan menjadi seorang yang kafir ketika tidak mau i'tisam bil kitab wa sunnah, berpegang dengan kitab juga sunnah, bahkan bisa menjadi seorang yang kafir. Wa imma yakuna mufritan fil jahli, bahkan bisa jadi orang ini orang yang berada di dalam kebodohan yang parah. Nah, wa katsirun minan nasi yughlitu fi hadzal mawdi', fayadhunnu fi shakhsin annahu waliyyun lillah, wa yadhunnu anna waliyallah yaqbalu minhu kulla ma yaquluhu. Dan kebanyakan dari manusia salah dalam pembahasan masalah ini. Mereka menyangka kalau pada diri seseorang itu ada padanya kewalian. Kalau disangka, diyakini seseorang itu sebagai seorang wali, maka dia meyakini kalau waliullah itu diterima setiap apa yang dia ucapkan. Wa yusallimu ilaihi kullu ma yaquluhu wa yusallimu ilaihi kullu ma yaf'aluhu, diterima darinya setiap apa yang diucapkan, diterima darinya setiap apa yang dia lakukan. Wa in khalafa al-kitab wa sunnah, meskipun ucapannya, perbuatannya tersebut menyelisih Alkitab dan juga sunnah. Fa yuwafiqu dzalika lahu, maka mereka itu lebih sepakat dalam hal itu bagi dia. Yani orang itu lebih sepakat dengan wali tersebut meskipun mereka itu menyelisih Alkitab dan juga Sunnah. Maka ini tentunya suatu kesalahan yang terjadi, yakni pada kebanyakan manusia. Wa yukhalifu ma ba'atha Allah bihi rasulahu alladhi farada Allah 'ala jami'il khalqi tasdiqahu fima akhbara wa ta'atahu fima amara wa ja'alahu al-fariq baina awliya'ihi wa a'da'ihi. Dan meskipun orang ini menyelisihi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya dengannya, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada seluruh makhluk untuk membenarkan apa yang dihabarkan oleh Rasulnya dan mentaati apa yang diperintahkan. Dan inilah yang menjadi perbedaan, yang menjadi pembeda di antara awliya'uhu wa a'da'uhu, baina awliya'ihi wa a'da'ihi, di antara wali-wali Allah dan juga musuh-musuh Allah. Wa baina ahlil jannati wa ahlin nar, dan inilah yang menjadi perbedaan di antara ahlul jannah dengan ahlun nar. Wa baina su'ada'i wal ashqiya, dan menjadi perbedaan di antara orang-orang yang su'ada, yakni orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang sengsara. Faman ittaba'ahu kana min awliya'illah al-muttaqin wa jundihil muflihin wa ibadihi salihin. Maka barang siapa yang mengikuti Rasul, mengikuti para Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk di antara wali-wali Allah yang bertakwa dan merupakan tentaranya Allah yang mendapatkan kemenangan dan juga hamba-hamba yang saleh. Wa man lam yattabi'hu kana min a'da'illahi al-khasirin al-mujrimin fatajurruhu mukhalafat ar-rasul. Maka barang siapa yang tidak mengikuti Rasul, maka dia itu termasuk di antara musuh-musuh Allah yang rugi. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan, maka orang tersebut, kejahatannya tersebut akan menyeret dia
untuk menyelisihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa muwafaqatu dzalika asy-syakhsu awalan ila al-bid'ati wad-dhalal. Dan orang ini pertama kalinya itu ya, dalam hal tersebut ini akan mencocoki dalam hal kebid'ahan dan juga kesesatan. Yani orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasul, tidak mengikuti agamanya Rasul, ya, maka hal ini pertama kalinya mereka itu akan mengajak kepada kebid'ahan dan juga kesesatan. Wa akhiran ilal kufri wan nifaq, dan terakhirnya nanti orang-orang tersebut nanti akan menyeret kepada kekafiran dan juga kemunafikan. Wa tajidu katsiran min haula umdatuhum fi i'tiqadi kaunuhu waliyan lillah. Maka terdapat ya, kebanyakan dari orang-orang ini sandarannya mereka ini ya, dalam hal keyakinan, yakni keadaannya orang tersebut sebagai waliyun lillah, wali bagi Allah Subhanahu wa taala. Annahu qad sadara anhu mukasyafatan fi ba'dil umur. Yang menjadi sandaran bagi mereka, yakni orang dikatakan sebagai wali Allah, bahwasanya wali itu muncul darinya itu mukasyafatan fi ba'dil umur. Wali itu dikatakan sebagai wali karena dia itu bisa menyingkap rahasia suatu perkara. Al-ba'd tasarrufatil khariqatil lil 'adat. Dan juga sandarannya mereka dikatakan sebagai seorang wali ketika mereka itu memiliki sebagian dari hak pengaturan yang hal itu di luar yakni kemampuan kebiasaan manusia. Ini yang menjadi sandaran mereka. Ya, dikatakan sebagai seorang wali ketika mereka itu bisa menyingkap rahasia sesuatu, ataukah dia itu bisa mengatur sesuatu yang ini merupakan kebiasaan yang di luar kemampuan manusia. Walaysa fi syai'in min hadhil umuri ma yadullu ala anna sahibaha waliyun lillah. Maka sedikit pun dari perkara-perkara ini tidaklah menunjukkan bahwasanya orang yang memilikinya ini termasuk wali bagi Allah Subhanahu wa taala. Bal qad ittafaqa awliyaullah ala anna ar-rajula law tara fil hawa aw masya 'ala al-ma' lam yaghtar bihi hatta yanzura mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa muwafaqatuhu li amrihi wa nahyihi. Nah, bahkan terkadang ya, qad ittafaqa awliyaullah ya, bahkan sungguh wali Allah itu sudah sepakat. Para wali Allah itu sudah sepakat. Kalau seandainya ada seseorang yang dia itu bisa terbang di udara, aw masya 'alal ma', ataukah dia bisa berjalan di atas air, lam yaghtar bihi, maka janganlah tertipu dengannya. Janganlah tertipu kalau dia itu sebagai seorang wali. Jangan tertipu sekali-kali. Hatta yanzura mutaba'atahu li Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai dilihat apakah dia mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencocoki perintahnya, mencocoki larangannya, ataukah tidak. Nah, kalau sesuai, berarti dia itu wali. Tapi kalau tidak, berarti dia itu bukan wali. Ya. Kalau memang wali dikatakan wali, maka dia itu adalah bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Karena syaitanlah yang membantunya. Nah, wa karamatu awliyaillahi ta'ala a'dhamu min hadhil umur. Dan karamah para wali Allah itu, keutamaan wali Allah itu lebih besar daripada perkara ini. Ya, lebih besar daripada cuma sekedar bisa terbang, sekedar bisa berjalan di atas air. Ini lebih besar daripada cuma kelebihan ini saja. Lebih besar daripada kelebihannya orang-orang yang dilihat dikatakan sebagai seorang wali. Wa hadhil umurul khariqatu lil 'adati wa in kana sahibuha waliyan lillah faqad yakunu aduwan lillah. Fa inna hadhil khawariqa takunu likathirin minal kuffar wal musyrikin wa ahlil kitab wal munafiqin. Wa takunu li ahlil bid'ah wa takunu minasy syayatin fala yajuzu ay yadhunna anna kulla man kana lahu syai'un min hadhil umur annahu waliyyun lillah. Bal yu'tabaru awliyaullah bi sifatihim wa af'alihim wa ahwalihim allati dalla 'alaihim alkitab was sunnah. Nah, dan perkara-perkara ini, yakni perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia, wa in kana sahibuha waliyan lillah, meskipun orang yang memilikinya ini adalah wali bagi Allah. Ya, terkadang memang demikian. Terkadang
orang yang memilikinya ia adalah wali Allah. Faqad yakunu aduwwan lillah, maka terkadang pula orang yang memiliki perkara ini juga merupakan musuh bagi Allah. Fa inna hadhil khawariq, karena perkara-perkara yang luar biasa ini akan terjadi, banyak juga terjadi pada kebanyakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ahlul kitab, orang-orang munafik. Dan perkara yang luar biasa tadi, ini juga terjadi pada ahlul bidah. Maka hal itu terjadi semuanya itu dari bantuan syaitan. Fala yajuzu ayyadhunna, maka tidak boleh untuk mengira. Tidak boleh untuk meyakini kalau setiap orang yang memiliki sesuatu dari kebiasaan ini, yakni keluar biasaan ini tadi, ya, kebiasaan yang luar batas kemanusiaan, di luar batas kebiasaan manusia, janganlah sekali-kali seorang itu mengira kalau orang yang punya kelebihan seperti ini, dia itu termasuk dari waliullah. Bahkan dia dianggap sebagai waliullah itu bisifatihim, dengan sifatnya mereka, wa af'alihim, dengan perbuatannya mereka, wa ahwalihim, dan juga dengan keadaannya mereka yang menunjukkan sesuai dengan kitab dan juga sunnah menunjukkan atas perbuatannya mereka. Wa yurafuna binuril iman wal Qur'an wa bihaqa'iqil imani wal batinati wa syara'i'il islamil zahirati. Maka mereka dikenal dengan cahaya keimanan. Waliullah itu dikenal dengan cahaya keimanan. Dikenal dan Al-Qur'an, dan juga dikenal dengan orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an. Wa bihaqa'iqil iman, dan juga dengan hakikat keimanan yang batin. Ya, dan juga syariat-syariat Islam yang zahir. Inilah waliullah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita keliru di dalam membedakan antara waliullah dengan wali syaitan. Jadi timbangannya itu bukan yakni kelebihan yang dimilikinya. Timbangannya itu bukan yakni karomah yang dimilikinya. Timbangannya itu bukan dia itu memiliki kemampuan yang di luar kebiasaan manusia, bukan ini timbangannya. Tapi untuk menimbang siapa itu waliullah, siapa itu yang bukan waliullah itu, yakni dengan Alkitab dan juga Sunnah. Kalau mereka mengikuti Alkitab dan juga Sunnah sesuai perbuatannya mereka, sifatnya mereka, keadaannya mereka sesuai Alkitab dan juga Sunnah, orang yang beriman dan bertakwa, maka mereka itu adalah waliullah, meskipun tidak memiliki kelebihan apapun. Tetapi sebaliknya, kalau mereka itu di luar Alkitab dan juga Sunnah, tidak mengikuti Alkitab dan juga Sunnah, maka mereka itu bukan waliullah, tapi bahkan mereka sebaliknya ini wali-wali syaitan, karena syaitanlah yang membantu mereka ketika mereka itu melakukan sesuatu yang di luar yakni kebiasaan manusia. Insyaallah untuk pembahasan dari masalah wali ini kita lanjutkan pada pertemuan datang insyaallah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak Ustaz. Nggih. Matur waliullah itu orang-orang yang warabil, mengatakan itu 9. Dan Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu bil fadlil 'azim."